By the way, teman-teman, malam hari ini kita sekali lagi akan ngobrol bareng sama teman-teman dari Vida. Aku introduce lagi, di sini ada Mas Taufik sebagai speaker malam hari ini, sebagai Head of Product dari Vida. Lalu juga ada Mas Mamo, Product Marketing dari Vida. Nah, malam hari ini teman-teman, kita bakalan disegarin nih, dikasih materi tentang gimana sih sustainable product itu melalui proper personal data management gitu. Jadi teman-teman dari Vida mereka akan memaparkan materi, mereka akan sama-sama discuss lah ya sama kita. Mungkin untuk teman-teman 20 besar sebagai pelaku startup, pemilik usaha, gimana sih caranya kita tuh punya produk yang sustainable gitu. Kita juga bisa ngerti nih gimana sih personal data management, gimana sih kita manage data, kita nggak cuman gimana sih produk kita atau usaha kita bisa jalan gitu. Oke, aku mau introduce para speakers kita yang luar biasa malam hari ini salah satu. Mungkin aku mau panggil pertama ada Mas Taufik di sini. Boleh dipin lah ya biar kita bisa kenalan langsung nih sama Mas Taufik di sini. Iya, halo semuanya. Selamat malam. Senang sekali Halo, bisa selamat ada malam di Mas sesi Taufik. workshop ini. Selamat malam, Mbak Cindy. Sehat ya Mas? Sehat, Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. Ngantuk aja nih biasa kalau jam segini. Oke, besides Mas Taufik, di sini juga ada Mas Mamo. Halo, selamat malam Mbak Cindy, selamat malam teman-teman semua. Malam, Mas Mamo. Oke, selanjutnya kita nggak perlu berlama-lama lagi. Mungkin kita akan mendengarkan materi nih, paparan dari tim Vida gitu mengenai topik yang tadi udah aku mention. Mungkin ada materi yang sudah bisa di show ya. Ya, Silakan. saya izin share screen. Baik. Sebentar. Ya, kembali makasih Mbak Cindy, teman-teman startup uh, 20 besar ya. Ah, Mudah-mudahan tadi Mbak Cindy sempat mention ada penyegaran diskusi. Ini mudah-mudahan sesuatu yang uh, baru, jadi yang mungkin berbeda dari diskusi-diskusi sebelumnya. Dan uh, kami, ada Mas Mamo, mencoba sharing apa yang kami jalankan sehari-hari. Di Kami juga startup sebenarnya, uh, belum lama, jadi mungkin ini tahun keempat dari didirikannya Vida. Jadi sehari-hari kami mengembangkan produk untuk uh, uh, digital identity dan tanda tangan elektronik. Ya, mudah-mudahan relate dan relevan dengan diskusi malam ini tentang personal data management. Dan baru-baru ini juga kita baca di media bahwa pemerintah mengeluarkan UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Uh, Mudah-mudahan kita bisa sampai ke bahasan itu, dan uh, paparan kami di awal lebih ke sedikit sharing untuk men-trigger nanti diskusi kita di sesi tanya jawab. Sebelum lebih jauh, saya tadi sempat baca profil-profil teman-teman. Dan kalau saya boleh mengambil kesimpulan, yang namanya juga pahlawan digital, jadi startupnya adalah startup layanan digital. Dan saya melihat ada dua kelompok mungkin ya. Yang pertama adalah uh, O2O, jadi layanan-layanan uh, online to offline, dan ada juga layanan untuk platform untuk UKM gitu. Ini sedikit refresh saja, apa sih sebenarnya O2O. Dan yang paling gampang kita melihat dari sampel, dan kalau sampel yang lebih prominent mungkin istilahnya adalah sampel-sampel yang success story lah. Beruntung kita di Indonesia banyak startup yang mungkin Indonesia dan Southeast Asia lah, atau Asia Tenggara, startup yang besar, Dekakon, Unicorn, yang kita bisa jadikan referensi mengenai layanan yang mereka tawarkan. Di mana layanan itu ada konteks online to offline atau O2O-nya, dan ada konteks yang platform digital juga. Jadi kalau di sini ada ride hailing, ada Sudah, food sudah. order, Lu uh, ngapain kenapa muncul begini? ada travel, ada payment. Itu uh,
penggunaannya online tapi untuk mendapatkan jasa atau layanan yang sifatnya offline gitu. Selain itu juga untuk digitalisasi platform, ya sebenarnya banyak startup atau perusahaan digital lainnya yang menawarkan platform untuk digunakan oleh UKM, tapi terkait contoh yang saya bawa di sesi kali ini, ya mereka juga menyediakan platform seperti platform untuk merchant untuk partner mereka gitu. Nah ini sedikit refresh saja dan mungkin bisa nyambung ke masing-masing solusi, masing-masing platform yang teman-teman sediakan. Dari sisi produk sendiri sebenarnya sebagai company ya, termasuk kami di Vida sebagai company tentu ada area-area yang kita jalankan sehari-hari lah. Ada layanan utama yang kita tawarkan ke customer, ada area di mana tim operation, tim sales, tim marketing kita bekerja, itu semua area sebenarnya bisa didigitalisasi. Kalau konteksnya adalah digital in general ya. Kita bisa digitalisasi CRM, kita bisa digitalisasi finance, HR dan lain-lain. Tapi kembali lagi ke area mana yang paling kritikal untuk kita digitalisasi sebagai perusahaan yang menyediakan produk digital atau layanan digital, tentu saja area yang kaitannya ke customer sendiri. Jadi kalau boleh saya kasih nama di sini ada customer journey. Dan kalau berbicara customer journey itu kan bukan hanya satu activity ya. Mulai dari proses sign up mereka di platform, bahkan sehari-hari mungkin dia atau dalam sehari dia bisa login log out ke platform, terus dia bisa mengakses katalog atau menu atau layanan apa yang tersedia di platform, lalu mereka melakukan transaksi dengan cara ordering, lalu ada proses delivery dari barang atau jasanya, terus ada juga support dari tim kita sebagai penyedia platform, misalkan ada keluhan, ada perlu guidance atau apa, itu juga masih cakupan areanya customer journey. Nah di sana sebenarnya yang paling kritikal itu untuk kita digitalisasi adalah bagaimana si customer ini masuk ke platform, kita onboard ke platform, sign up-nya 100% digital atau sign up-nya harus ketemu gitu, harus daftar, harus nyamperin gitu. Lalu setelah onboard ke sistem, mereka punya akun lah istilahnya, punya akun di platform kita, mereka bisa login, bisa log out, bisa melakukan ordering. Nah ini menurut saya pribadi, yang kalau boleh milih, yang paling kritikal itu tentu saja untuk login logout itu nggak bisa login, harus datang ke secara offline kan nggak mungkin, pasti harus 100% digital. Onboarding mungkin tergantung situasinya. Kalau misalkan kita mengharapkan implementasi dengan skala yang sangat besar, tentu saja semakin digital akan semakin baik karena itu akan lebih efisien dari sisi waktu, lebih efisien dari sisi cost, dan dapat menjangkau jumlah customer yang lebih besar. Katalog, ordering itu pasti juga masuk yang paling kritikal karena basic dari yang kita tawarkan adalah digital gitu kan. Sedangkan delivery support itu sebenarnya masih bisa hybrid lah. Ada yang mungkin digital juga, apakah supportnya digitalnya melalui chat atau ternyata supportnya melalui email. Artinya itu digital cuman tidak real time gitu kan. Jadi saya akan coba fokus di yang paling kritikal ini. Bagian yang paling kritikal yang kita harus lakukan digitalisasi. Dan kalau kita perhatikan, onboarding, login, ordering itu akan sangat berpengaruh UX-nya terhadap keberhasilan layanan kita. Saya pribadi, pengalaman pribadi, kalau misalkan masuk ke satu platform, katakanlah untuk pesan makanan atau pesan apa dan prosesnya ribet, saya akan
cenderung untuk wah coba platform yang lain. Ya ribet atau misalkan lelet lah, bisa karena banyak hal. Bisa karena memang proses step-nya terlalu panjang, bisa karena ternyata dia di sistemnya mungkin kecepatannya ada degradasi atau apa, itu pasti akan mengecewakan dan itu akan impact secara direct ke conversion rate. Conversion rate ini artinya tingkat keberhasilan si pelanggan kita untuk menyelesaikan aktivitas di platform kita. Baik itu aktivitas onboarding waktu di awal atau aktivitas transaksi waktu melakukan on ordering dan lain-lain gitu. Nah, ini sangat berpengaruh dari user experience-nya tadi.